Untuknya masing-masing, dapat kami sampaikan bahwa kegiatan kita pada pagi hari ini adalah tausiah dalam rangka Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, dan kami informasikan juga bahwa nanti setelah kita mendengarkan tausiah dari ustazah kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi ibu-ibu yang berkenan untuk bertanya, kami persilahkan baik itu secara interaktif ataupun melalui chatbox kami. Baik, ibu-ibu yang kami hormati, segeralah kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta alam semesta, yang masih memberikan kita nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga kita dapat bersilaturahmi pada pagi hari ini melalui sarana virtual Zoom meeting PD Bayangkari daerah Sumatera Utara. Dan salawat beriring salam, marilah kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan kebaikan dan ilmu pengetahuan tentunya. Terlebih dahulu pada pagi hari yang begitu istimewa ini, izinkanlah kami menyapa yang terhormat, yang kami cintai, dan yang begitu kami sayangi, Ibu Ketua Bayangkari Daerah Sumatera Utara, Ibu Rita Pancaputra. Terima kasih Ibu. Yang kami hormati, Ibu Wakil Ketua Bayangkari Daerah Sumatera Utara, Ibu Fitri Dadang Hartanto. Yang kami hormati, Ibu-Ibu Pengurus Bayangkari Daerah Sumatera Utara. Yang kami hormati juga Ibu-Ibu Ketua Bayangkari Cabang se-daerah Sumatera Utara. Dan yang kami hormati dan kami cintai, Ibu-Ibu anggota Bayangkari se-daerah Sumatera Utara yang telah berkenan bergabung dalam kegiatan Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin Allah, PD Bayangkari daerah Sumatera Utara melaksanakan kegiatan tausiah dalam rangka Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW dengan mengangkat sebuah tema yang begitu istimewa, yaitu jadikan Isra Mi'raj menjadi momentum memperbaharui keimanan dan bangkit dari pandemi COVID-19 pada hari ini. Dan hari ini tentunya memberikan kita berkah yang luar biasa, Kamis 24 Februari 2022, di mana pada hari ini kita akan berbagi pengetahuan tentunya dengan sosok yang kita sangat istimewakan, yaitu ustazah kita yang akan memberikan tausiah kita pada pagi hari ini. Baik hadirin, ibu-ibu yang kami sayangi, kami hormati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, izinkanlah kami bermohon waktu untuk kita laksanakan foto bersama sejenak sebagai bentuk dokumentasi kegiatan kita. Dengan segala hormat, kami mohon ibu-ibu silahkan bersiap di depan laptop ataupun layar gadgetnya masing-masing. Mohon izin hitungan dari kami. 1, 2, 3. Mohon izin, kami mohon waktu sekali lagi untuk pelaksanaan foto bersamanya. Kembali hitungan dari kami. 1, 2, 3. Ibu Bayangkari yang begitu kami hormati, kami sayangi, sebelum kita melangkah ke tausiah, terlebih dahulu, marilah kita sejenak mendengarkan dan menyimak sambutan Ibu Ketua Bayangkari Daerah Sumatera Utara. Dengan segala hormat kepada Ibu Rita Pancaputra, waktu dan kesempatan, mohon izin Ibu, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ustazah Doni Herdiani Siregar, SPD MPSI, ibu-ibu yang saya sayangi, ibu-ibu pengurus Bayangkari, pengurus Yayasan Kemala Bayangkari, daerah Sumatera Utara, para ketua Bayangkari cabang daerah Sumatera Utara, dan seluruh Bayangkari yang hadir pada pagi hari ini secara virtual melalui sarana Zoom meeting. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir secara virtual dalam rangka memperingati Hari Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Terima kasih untuk penyelenggara yaitu dari Seksi Kebudayaan. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Ibu-ibu yang saya sayangi, tidak panjang lebar, mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari Ibu Ustazah Doni Herdiani Siregar, SPD MPSI. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat kita maknai dan kita hayati dengan baik dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Ketua Bayangkari Daerah Sumatera Utara yang telah berkenan bergabung, menyapa dan memberikan sambutan yang begitu istimewa dalam kegiatan tausiah kita pada pagi hari ini. Izin Ibu, terima kasih. Baik, hadirin dirahmati Allah, ibu-ibu yang kami sayangi. Selanjutnya, izinkanlah saya memperkenalkan sosok ustazah yang begitu istimewa pada hari ini. Beliau adalah Ibu Doni Herdiani Siregar. Beliau adalah wanita istimewa, kelahiran Medan 16 Mei 1975. Beliau adalah lulusan S1 Universitas Negeri Medan dan mengenyam pendidikan S2 di Universitas Medan Area Medan. Dan saat ini beliau mengajar di beberapa sekolah di Kota Medan dengan spesifikasi parenting ataupun pembahasan tentang orang tua dan keluarga. Baik ibu-ibu yang kami sayangi, selanjutnya marilah kita simak bersama tausiah dari Ustazah Ibu Doni Herdiani Siregar. Kepada Ustazah, dengan segala hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan rahimnya kepada kita semua hari ini. Alhamdulillah cuaca di Medan lagi sejuk ya, lagi hujannya, tapi tidak menghalangi semangat kita untuk hadir dalam acara ini. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Ketua Bayangkari Sumatera Utara, yaitu Ibu Rita Pancaputra, dan saya hormati juga dan saya banggakan para pengurus Bayangkari Sumatera Utara dan juga para ketua cabang Bayangkari se-Sumatera Utara. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Senang sekali saya berada di forum ini ya, walaupun secara Zoom, tapi sebenarnya tidak mengurangi hati kita, niat kita untuk saling bersilaturahimnya di hari ini yang penuh berkah. Ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah, izinkan saya dalam beberapa jam ke depan kita berdiskusi tentang tema yang sangat menarik ya, karena sebentar lagi kita akan memperingati Isra dan Mi'raj yang jatuh pada tanggal 1 Maret ya. Insya Allah tentang taujih hari ini adalah tema yang mau kita diskusikan nanti, yang sangat menarik sebenarnya ya, yaitu tentang bagaimana kita menjadikan Isra dan Mi'raj menjadi momentum memperbarui keimanan kita dan bangkit dari pandemi COVID-19 ya. Kita tahu bersama COVID ini sudah kita jalani hampir 2 tahun, dan kalau kita melihat apalagi hari ini sudah banyak ya, ibaratnya udah banyak para sudah pandemiknya naik lagi begitu ya, naik lagi. Otomatis kita sebagai hamba Allah, manusia pasti memiliki perasaan rasa yang sangat bagaimana ya supaya bisa bertahan, bagaimana ya supaya bisa kuat begitu ya. Itu adalah fitrah ya, fitrah kita. Setiap manusia pasti mengalami titik terlemah dalam masalah-masalah yang ada di seputar kita. Ditambah lagi pandemik ini bukan hanya mengimbas pada kesehatan diri kita saja, tapi seluruhnya. Oleh karena itu, saya lebih senang kita berdiskusi, saling memberikan masukan gitu ya, tentang apa-apa saja yang perlu kita kuatkan dalam rangka menghadapi pandemi COVID ini, ibu-ibu sekalian ya. Izinkan saya memperkenalkan diri saya, bahwa ini dia kebetulan saya ibu dari 4 orang anak ya, 2 laki-laki 2 perempuan. Kebetulan yang paling besar itu sudah kuliah, yang paling kecil lagi SMA kelas 1 ya. Saya orang Medan asli, besar di Medan, jadi memang
Ya apalagi kalau marganya udah tahu ya orang Batak ya Siregar ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling bersilaturahim, saling eh, menyapa ya. Kalaupun tidak secara online seperti ini, offline juga bisa. Nanti saya bisa titipkan eh, nomor HP saya ke panitia. Jika ada hal-hal yang mau kita diskusikan dari saat ini sampai ke depan nantinya. Ibu-ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang Isra Mi'raj, maka kita akan memahami apa yang disampaikan Allah dalam surah Al-Isra ayat 1 ya. Allah mengatakan Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia, Allah, adalah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ibu-ibu sekalian, mungkin kita sering mendengar ayat ini ya, kalau berhubungan dengan Isra Mi'raj ya, Al-Isra ayat 1 ini. Ini adalah salah satu firman Allah ya, wahyu Allah yang Allah sampaikan berupa perintah kepada Rasulullah. Ya, berupa perintah kepada Rasulullah agar Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik ke langit yang ketujuh. Nah, diawali peristiwa ini pertama sekali ketika perintah ini dilakukan, pada waktu itu di awal itu Rasulullah dalam kondisi lagi rehat, lagi tidur ya di rumah Ummu Hani binti Abu Thalib. Ya, Rasulullah lagi rehat, duduk-duduk baringan gitu ya, bersama dengan Hamzah. Yaitu Hamzah itu adalah pamannya dan Ja'far bin Abi Thalib. Ya, lagi ngobrol-ngobrol aja, lagi santai-santai gitu ya. Tiba-tiba datanglah Jibril alaihissalam. Ya, langsung bertemu dengan Rasulullah dan langsung membawa Rasulullah ke Masjidil Haram, Ka'bah. Di sana Rasulullah dibaringkan oleh Jibril. Ya, dibaringkan oleh Jibril, lalu setelah dibaringkan Rasulullah mengajak perjalanan yang jauh. Ya, suatu wahyu yang diberikan yaitu perjalanan dari Masjidil Haram Ka'bah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Memang itu sekitar hampir 2000 km lebih gitu ya perjalanan itu. Nah, dari situ Rasulullah langsung pergi ke langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha. Peristiwa ini termaktub di banyak hadis dan juga ayat Al-Quran. Memang sebagian orang menganggap bagaimana mungkin bisa pergi ya dari Ka'bah ke Masjidil Aqsa 2000 km yang pada masa itu belum seperti sekarang ada pesawat jet atau segala macam. Dulu kan masih pakai kendaraan unta dan lain sebagainya. Itu hal mustahil secara akal manusia. Tapi kalau kita lihat hari ini, Masya Allah ya, mudah sekali ya kita, bahkan kita mau pergi ke langit aja, mau ke bulan aja gampang gitu ya. Ternyata terpecahkan oleh di zaman kita ini. Pada masa itu sulit dipahami memang. Tapi begitulah wahyu Allah, begitulah yang telah Allah tetapkan. Maka Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram, akhirnya Rasulullah ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa, Rasulullah pergi ke langit yang pertama. Di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam, bercengkrama, meminta nasihat. Setelah mendapatkan nasihat, pergi lagi ke langit yang kedua. Di langit kedua ini, Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Bercerita, bercengkrama, menceritakan, meminta nasihat. Lalu begitu juga ke langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, ke langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris, ke langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun, ke langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa, dan yang terakhir ke langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Lalu Rasulullah ke Baitul Maqmur, Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Dalam perjalanan bertemu dengan Allah ini, maka Nabi SAW menerima suatu wahyu, yaitu wahyu yang diterima oleh Rasulullah adalah bagaimana perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi ibadah sholat yang kita lakukan ini 5 waktu ini adalah perintah Allah langsung kepada Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Inilah esensi dari Isra dan Mi'raj itu sendiri. Nah, Ibu-ibu sekalian, apa hal yang paling utama dalam proses Isra dan Mi'raj ini yang bisa kita ambil hikmahnya adalah bahwa Isra dan Mi'raj merupakan perintah sholat ya yang langsung diturunkan oleh Rasulullah SAW, di mana sholat ini menjadi ibadah wajib bagi seluruh umat Islam, di mana ibadah sholat ini memiliki begitu banyak
ya keistimewaan dibandingkan dengan ibadah-ibadah wajib lainnya. Nah, salah satunya ibadah sholat ini adalah salah satu cara meningkatkan spiritual imaniyah kita. Artinya apa? Bahwa sholat itu dia bukan hanya sekedar ibadah, tapi dia merangkup berbagai perspektif rasional ilmiah. Maksudnya apa? Artinya begini, kalau kita melihat ibadah sholat, ibadah gerakan sholat itu hanyalah cuma ibadah, tapi sebenarnya esensinya banyak hikmah di balik itu. Salah satu contoh misalnya, kalau kita sholat ya, kita langsung berdiri tegak lurus ya, menghadap kiblat. Ini sekali lagi mengacu kita sebagai makhluk Allah, manusia, untuk senantiasa tertib, disiplin, taat kepada Allah. Dan esensinya di situ, ya, tertib, disiplin, dan taat kepada Allah. Jadi Allah ingin bagaimana kita sebagai manusia taat dan disiplin dalam melaksanakan sesuatu dalam hidup kita. Bukan main-main, bukan senda gurau, bukan malas-malesan gitu. Saya yakin Ibu-ibu Bayangkari sudah memahami dengan baik apa makna taat dan disiplin. Nah, esensinya sholat itu di situ yang pertama. Ketika kita sholat, kita berdiri menghadap kiblat, kita taat dan disiplin. Bukan hanya gerakan berdiri saja, kita ikutin kegiatan gerakan sujud, ruku, ya, dan lain sebagainya. Itu dalam rangka taat gitu. Kalau tidak taat kepada Allah, mana mungkin kita bisa mengikuti gerakan-gerakan sholat tadi. Dan bukan hanya gerakan sholat itu, tapi juga mengikuti bacaan-bacaan ruku, sujud, dan lain sebagainya. Nah, inilah kalau kita pikir bagaimana konteks sholat itu sendiri bisa membawa pada spiritual imaniyah kita. Ya, karena ketaatan dan kedisiplinan itu pada dasarnya membentuk spiritual imaniyah kita semakin kuat. Nah, sedangkan bacaan dan gerakan-gerakan lainnya itu juga memiliki kajian-kajian ilmiah. Bahkan di belakangan ini kita temukan bahwa gerakan sholat itu salah satu cara untuk mengatasi beberapa penyakit. Ya, contoh misalnya rematik, ya. Rematik bagi kita yang mungkin di atas sudah 50-60 tahun, cara mencegah rematik paling efektif adalah mengikuti gerakan sholat dengan benar. Begitu. Begitu juga kalau misalnya kalau kita sujud, melakukan gerakan sujud. Gerakan sujud itu adalah bagaimana kita meletakkan kening kita, hidung kita, ya, anggota tubuh kita, tangan dan juga lutut serta ujung kaki itu sujud kepada Allah. Salah satu caranya untuk memperlancar sel syaraf, gitu. Salah satunya memperlancar sel syaraf. Itu makanya kenapa orang-orang yang terkena stroke, gitu ya, dan lain sebagainya, mengalami gangguan syaraf, dianjurkan untuk memperbanyak sujud. Nah, jadi banyak sebenarnya kalau kita gali kembali hikmah sholat itu pada kehidupan manusia itu sendiri secara rasional ilmiah bermanfaat dan mampu meningkatkan spiritual imannya. Adapun secara faidah, ya, faidah mutiara Isra Mi'raj itu ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang pasti utamanya adalah urgensi ibadah sholat. Sholat ini adalah satu-satunya ibadah yang langsung dari Allah turunnya. Kalau ibadah lain kan itu turun di Al-Quran. Contoh misalnya ibadah puasa, ibadah Ramadan, itu kan turunnya di Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Perintahnya langsung dalam surah Al-Baqarah. Begitu juga ibadah haji, itu perintahnya langsung di Al-Quran. Tetapi kalau sholat, ibadah itu langsung dari Allah melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan juga kita ketahui bahwa ternyata dalam peristiwa Isra Mi'raj ini faidahnya lagi kita ketemukan bahwa Allah itu luar biasa, tempat yang amat tinggi, ya, tempat yang amat tinggi yang kalau kita tinjau secara akal manusia tidak bisa kita mencapainya, ya. Tapi pelan-pelan Allah buka tabir itu, ya, dengan ilmu pengetahuan, dengan segala macam. Ternyata Allah tunjukkan, ya, dunia kita ini bukan hanya bumi, tapi banyak planet, banyak bintang, banyak galaksi gitu ya yang ada di luar sana yang terdiri lapisan-lapisan langit, ya. Itu rahasia Allah dan juga bisa diungkap melalui tabir ilmu pengetahuan. Nah, itu yang mutiara yang paling khas kita dapatkan dari Isra dan Mi'raj itu sendiri. Maka esensi utama dari Isra dan Mi'raj itu, ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah, adalah bagaimana kita senantiasa menjaga sholat kita. Jangan lupa waktu-waktu sembahyang kita.
gitu. Kenapa? Karena dalam agama kita yang paling utama dihisab nanti di yaumil akhir adalah bagaimana sholat kita, bukan amalan-amalan yang lain. Ya, amalan lain bukan ditanya. Yang ditanya itu pertama sekali adalah bagaimana sholatmu, bagaimana sembahyangmu. Apakah sudah engkau lakukan begitu? Bukan yang lainnya, bukan puasa kita, apa kita segala macam, bukan. Pertama sekali ditanya adalah sholat kita. Karena itu adalah ibadah yang paling utama dalam agama, langsung perintah dari Allah. Ya. Nah, oleh karena itu Ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah, izinkan karena dia menjadi ibadah yang utama oleh Allah, maka perbaikilah sholat, ya. Perbaikilah sholat agar Allah memperbaiki hidupmu, ya. Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru. Ya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah, sholat, ya, sholat itu adalah ibadah yang paling sederhana, ibadah yang paling sederhana yang Allah berikan kepada kita. Apa maksudnya yang paling sederhana, gitu ya? Kalau ibadah yang lain, misalnya ibadah Ramadan, puasa Ramadan, insya Allah sekitar 30 hari lagi ke depan akan kita lakukan. Itu ibadah berat ya, karena kita harus berpuasa, menahan lapar, haus ya, selama setengah hari begitu ya. Kita dihancurkan untuk menahan lapar kita begitu. Ya, selama 30 hari ya. Itu ibadah yang berat begitu. Nah, begitu juga ibadah haji, naik haji ya. Itu juga ibadah yang membutuhkan biaya besar ya, pakai dana yang besar, waktu yang lama, 40 hari lebih, perjalanan yang jauh begitu ya. Jadi dia membutuhkan waktu yang besar, waktu banyak gitu ya. Begitu juga dengan ibadah yang lain. Tetapi sholat dia ibadah yang paling sederhana. Di mana waktu itu ketika berbunyi azan, bergema azan, kita harus melaksanakan sholat. Ya, melaksanakan sholat kapanpun dan dimanapun kita berada. Ya, tidak harus menemukan masjid, tempat yang memang rasanya kita rasa bersih, ya, bisa kita jadikan tempat sholat, itu bisa jadi tempat kita mengaturkan doa kepada Allah ya, untuk memperbaiki hidup kita. Jadi yang paling utama dari sholat itu Ibu sekalian adalah tetap selalu kita laksanakan. Karena dengan kita melaksanakan sholat, maka kita akan memperbaiki hidup kita. Ibu akan lihat, karena tadi saya sampaikan, sholat itu titik kuncinya adalah taat dan disiplin. Orang-orang yang rajin sholat, menjaga sholatnya 5 waktu, pasti dia orang yang taat dan disiplin. Ya, dia taat dan disiplin dan pasti sangat senang gitu untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ya, kebaikan-kebaikan yang ada di sekitarnya. Nah, maka ketika Allah mengatakan jadikanlah sholat dan sabar dan sholat sebagai penolong, maka bagi kita umat Islam, sholat itu adalah salah satu cara kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan dalam seluruh masalah kehidupan kita, terutama di saat pandemik seperti ini. Maka sholat sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan. Dia menjadi hal yang utama, wajib. Bahkan kalau bisa lebih tepat waktu, mungkin sebelum pandemi kita masih di ujung-ujung begitu ya. Tapi di saat pandemik seperti ini, biasakan sholat kita agar dilaksanakan tepat waktu. Nah, ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah, ketika kita sudah memperbaiki sholat kita, maka yang paling utama yang kita lakukan adalah agar kita setelah memperbaiki sholat, maka perhatikanlah bagaimana sholat itu sebenarnya adalah kata Rasulullah pembeda, ya, pembeda antara kita dengan kekufuran itu sendiri, ya, pembeda diri kita dengan kekufuran itu sendiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina rajulil wal kufri tarkus shalah. Kata Rasulullah, yang membedakan antara seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Jadi jelas dalam agama kita sholat itu adalah pembeda muslim dan non-muslim, gitu ya. Dinamakan kufur atau kafir. Kafir itu artinya orang yang tidak beragama Islam, ya, orang yang tidak beragama Islam. Dan di dalam kehidupan kita ini, ketika kita menyatakan diri kita muslim, maka sejatinya kita harus sholat.
Gitu. Sholat itulah yang menandakan kita sebagai hamba Allah atau tidak. Nah, bagaimana kalau misalnya saya sholatnya masih belum banyak bacaannya, misalnya belum banyak surahnya yang dibaca, dihafal, tidak apa-apa, ya. Yang penting, yang utamanya adalah jangan lepaskan, jangan tinggalkan waktu sholatnya. Ya, walaupun sering hanya membaca kul itu ya 3 kul ya, tapi tidak apa-apa. Yang paling utama adalah jangan tinggalkan sholatmu, karena itu yang membedakan keimanan dan kekufuran itu tadi. Nah, iman disinilah menjadi bagian penting dari perbaikan diri kita kepada Allah, ya, perbaikin diri kita kepada Allah. Salat itu menguatkan iman kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah. Semakin kita yakin kepada Allah, maka sesungguhnya semakin baiklah salat kita. Tetapi pada kenyataannya kita menyadari, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita menyadari bahwa iman kita tuh kadang bisa naik, bisa turun ya. Kayak tangga itu ya, bisa bisa naik, bisa turun. Itu memang seperti itu. Bisa fitrahnya begitu ya. Bisa naik, bisa turun. Nah, tapi yang paling penting ketika iman kita naik atau ketika iman kita turun itu adalah bagaimana ketika iman kita naik itu kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Kapan biasanya iman kita lagi naik itu biasanya yang pertama lagi bahagia, lagi senang, itu biasa itu ya. Lagi senang, lagi melaksanakan ibadah. Misalnya ibadah puasa Ramadan atau lagi melaksanakan haji, kita lagi giroh, semangat imannya itu lagi naik begitu. Maka perbanyak ibadah di saat-saat momen seperti itu. Tapi ketika iman kita lagi turun, tidak terlalu bergairah ibadah gitu ya, lagi males-malesan, nggak semangat gitu. Terutama kita kaum ibu-ibu ini ya, kita ngerasakan, apalagi di saat setiap bulan kita merasakan setelah haid atau menstruasi mau ibadah lagi tuh malas sekali begitu. Itu biasa seperti itu, maka kita menguatkannya dengan cara senantiasa membuat gairah, semangat lagi, motivasi lagi ya untuk bisa beribadah kepada Allah dengan lebih baik lagi. Jadi memang iman itu biasa naik turun, kata Rasulullah, al-imanu yazidu aw yankus. Iman itu kadang dia naik, kadang dia turun. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai ketika turun sekali sampai membuat kita lupa sholat atau lupa ibadah yang lain, jangan sampai. Tapi kalau miss sedikit, malas-malas sedikit itu biasa. Nah, tinggal dimotivasi, disemangatkan lagi. Nah, momentum pandemik seperti ini memang kita akuin itu salah satu cara memang untuk meningkatkan iman kita kepada Allah. Harus gitu ya. Karena keyakinan kita kepada Allah harus kita kuatkan lagi gitu. Ya, tanpa kita sadari, kita sedih kok saya kena, kok jadi saya kena ya, kok saya positif ya, saya isoman ya gitu. Jangan bersedih karena pada dasarnya itulah ujian yang Allah berikan. Ujian supaya apa? Menaikkan keimanan kita. Oh, jadi kita bersyukur, alhamdulillah Allah memberikan saya ujian, nikmat untuk lebih dekat kepada Allah. Jadi yang tadinya kita sibuk bekerja, sibuk dengan aktivitas tanggung jawab kita, amanah kita masing-masing, dengan adanya kita di isoman, kita semakin istirahat, makin banyak berdoa sama Allah, ya, meminta kepada Allah supaya dimudahkan. Jadi seharusnya iman itu bisa naik, gitu. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah, bagaimana cara menambah keimanan kita kepada Allah, terutama di masa pandemik ini ya? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, ada kiat-kiatnya, ya. Ada beberapa kiat yang disampaikan di sini. Yang pertama adalah belajar ilmu agama. Nah, momentum seperti ini di saat pandemik ya COVID-19 lagi naik-naiknya, ini acara ini sangat bagus sekali sebagai upaya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis riwayat Muslim dikatakan man salaka tariqan yaltamisi fihi ilman sahadallaha bihi tariqan ilal jannah, ya. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk meraih ilmu atau menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan menuju surga. Masya Allah. Maka Allah akan mudahkan jalan yang menuju surga. Masya Allah, luar biasa. Jadi orang-orang yang belajar ilmu hari ini, Ibu ini semua belajar ilmu, kita berada dalam forum majelis ilmu, ya, maka kita insya Allah akan Allah mudahkan jalan menuju surga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu. Maka momen-momen seperti ini, kondisi-kondisi seperti ini sangat baik sekali, ya.
Ibu-ibu Bayangkari melaksanakan kegiatan mengkaji ilmu, terutama ilmu agama, untuk meningkatkan spiritual kita, untuk meningkatkan iman kita kepada Allah. Kajilah ilmu agama apa saja yang sederhana, jangan terlalu berat begitu ya, supaya apa? Supaya ketahanan imanan kita semakin baik dari waktu ke waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, di saat momen-momen seperti ini, di saat pandemik lagi marak, kita juga membatasi diri kita keluar rumah, maka lakukanlah kegiatan kedua untuk meningkatkan keimanan, membaca Al-Quran. Ya, kenapa? Karena Al-Quran itu adalah salah satu cara untuk kita bisa menambah keimanan. Ketika kita membaca Al-Quran, maka kita merasa bahwa itu adalah kata-kata Allah yang turun ke dalam hati kita. Ya, ucapan-ucapan Allah, sapaan-sapaan Allah kepada kita. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu, hai hambaku yang beriman, kita tersentuh akan panggilan Allah ya. Ketika Allah menyebut dengan kata ya ayyuhan nas, hai manusia, kita tersentuh panggilan Allah tersebut gitu. Sehingga ketika kita membacanya, maka niatkan selalu agar Allah menambah keimanan di dalam hati kita. Ya, ketika kita membaca Al-Quran, ya Allah, aku membaca Al-Quran ini agar keimananku bertambah ya Allah, maka tambahkanlah gitu. Maka Allah akan mudahkan, kuatkan diri kita terus-menerus untuk kita membaca Al-Quran. Ibu-ibu sekalian, bukan hanya sebatas membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, kita tidak mengerti, maka kita diharuskan untuk mentadaburinya. Mentadaburinya di sini artinya membaca terjemahnya dan mempelajarinya dengan seksama serta hati-hati. Nah, kebetulan waktu kita lowong gini ya, karena kita menjaga jarak, kita juga membatasi keluar rumah gitu. Maka di waktu yang kosong ini kita usahakan tadaburi. Ya, di pagi hari atau di malam hari ya, di 10 menit, 15 menit silahkan gitu. Ketika kita membaca, mentadaburi dengan membaca Al-Quran itu berbeda. Itu sangat berbeda. Contoh misalnya ketika kita membaca Qul a'udzu birabbin nas gitu ya. Terus kita baca tadaburnya artinya ya. Hai manusia gitu ya. Hai segala manusia. Itu jelas berbeda kan dengan ketika kita hanya membacanya saja. Nah, oleh karena itu memang ketika kita membaca Al-Quran, semakin dibaca, semakin banyak kita tadaburi, maka ilmu dan iman kita akan bertambah. Oleh karena itu Hasan Al-Basri mengatakan ya, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Namun orang-orang menjadikan bacaannya sebagai amalan. Nah, ternyata beda. Quran diturunkan untuk diamalkan dengan menjadikan amalan. Karena pada saat ini kita baru menjadikan Al-Quran itu sebagai amalan, belum diamalkan. Ya, belum diamalkan. Contoh misalnya Al-Quran sebagai amalan, sering kan kita kalau misalnya hari Jumat membaca surah apa ibu-ibu sekalian? Ya, membaca surah Kahfi ya, setiap malam Jumat atau hari Jumat. Itu artinya Al-Quran sebagai amalan. Atau setelah sholat kita membaca surah Yasin, surah ayat kursi. Itu Al-Quran sebagai amalan. Tapi kita menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diamalkan, itu masih sangat jarang. Ya, karena kata Rasulullah ditanya ya, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya gitu ya, ditanya oleh orang-orang gitu. Ya Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah, perilaku atau adab santun Rasulullah? Maka Aisyah menjawab, kana khuluqul Quran. Ya, Rasulullah itu adalah seperti Al-Quran yang berjalan. Artinya Rasulullah mengamalkan seluruh Al-Quran itu dalam kehidupannya. Ya, jadi sebenarnya kalau Al-Quran itu benar-benar kita laksanakan, kita amalkan, akan menjadi akhlak yang baik, akhlakul karimah yang baik bagi kita semua. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana meningkatkan iman kita agar kita senantiasa kuat dalam menghadapi COVID-19 pandemik ini, yang adalah berusaha untuk memahami makna-makna Asmaul Husna. Allah memiliki 99 nama. Maka kita sebagai hamba Allah harus senantiasa memahami Asmaul Husna. Dengan memahami makna-makna tersebut, maka keimanan kita bertambah. Dan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin meningkat. Apa contohnya? Contohnya misalnya salah satu nama Allah Ar-Rahman, ya. Allah Maha Penyayang. Ar-Rahim, Allah Maha Pemurah.
pandemik ini kita sadari adalah salah satu kasih sayang Allah kepada kita, sayangnya Allah kepada kita. Mungkin kalau nggak ada pandemik ini ya Bu ya, saya sering dengar curhat orang tua murid, aduh susah kali Ustazah, apalagi sekarang kemarin anak udah tatap muka, tiba-tiba daring lagi gitu ya. Kita yang tadinya hanya istilahnya di rumah hanya bergaul, bermain sama anak-anak, tiba-tiba jadi setting jadi guru gitu ya, itu berat begitu. Tapi saya bilang ambil positifnya. Positifnya adalah Allah ingin memberikan keluarga-keluarga kita, keluarga-keluarga yang utuh. Kasih sayang ibu dan ayah kepada anak-anak. Gitu. Mungkin kalau kemarin waktu belum ada pandemi kita sibuk ya bekerja, anak-anak juga sibuk dengan sekolah, dengan les privat segala macam. Tapi dengan pandemi ini di rumah, keutuhan keluarga semakin kuat begitu. Allah berikan ar-Rahmannya kepada kita, kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita saling menyayangi di antara kita, antara ibu dan ayah, ayah dan anak-anak, ibu dan anak-anak. Jadi tercipta keluarga yang harmonis itu sendiri. Nah, itu dia. Begitu juga misalnya Allah Ar-Razzaq ya. Razzaq ya. Allah adalah pemberi rezeki. Ketika Allah bernama Asmaul Husnanya Ar-Razzaq, artinya kita sebagai hamba Allah harus yakin bahwa Allah adalah pemberi rezeki. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Allah itu tidak akan pernah membiarkan hambanya tidak mendapatkan rezeki. Ya, contohnya aja seekor hewan yang bernama cicak. Kalau kita lihat cicak, cicak itu letaknya di mana? Di langit ya, gitu ya, nempel dia di dinding gitu. Tapi kita tahu makanan cicak adalah nyamuk. Nyamuk itu kan seekor hewan yang terbang. Jadi bayangkan bagaimana seekor cicak yang dia nempel di dinding, nggak bergerak, makanannya adalah nyamuk yang terbang gitu. Tapi Masya Allah, Allah menciptakan bagaimana kemudahan-kemudahan sehingga cicak bisa kenyang dengan makan nyamuk itu sendiri. Nah, kita pun jangan khawatir ketika Allah Ar-Razzaq, pasti Allah berikan rezeki. Pandemik ini sekalipun berat ya bagi kita karena memang dia bukan hanya mengefek pada pendidikan tapi juga pada mata pencarian orang tua begitu ya. Tapi yakinlah bahwa sesungguhnya rezeki itu milik Allah. Dan akan Allah berikan kepada hamba-hamba yang senantiasa meminta dan berharap kepada Allah. Maka berusahalah di masa pandemi ini memahami makna-makna Asmaul Husna. Yang keempat selanjutnya adalah mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, an lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apakah mereka tidak mengenal Rasul mereka sehingga mereka mengingkari Rasul mereka. Salah satu cara meningkatkan iman kita, ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah, adalah kita mempelajari sirah Nabi. Apa itu sirah Nabi? Sirah adalah perjalanan hidup Rasulullah. Bagaimana Rasulullah dari kecil sampai Rasulullah wafat. Pelajarilah, bacalah, maka kita akan menemukan bagaimana luar biasa kisah kehidupan Rasulullah ini ya. Ketika dari kecil dia bagaimana sampai dia dewasa gitu, sampai akhirnya mendapat amanah sebagai Rasul ya, sampai akhirnya meninggal dunia. Kita pelajari. Kalau kita baca benar-benar, kita tanpa sadar akan menitikkan air mata karena kerinduan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi momen pandemik ini kita berada di rumah saja, kita harus senantiasa melakukan aktivitas membaca. Selanjutnya selain mempelajari sirah Nabi, kita juga mempelajari kisah-kisah para sahabat. Ya, karena kisah para sahabat itu adalah sangat luar biasa. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, ini riwayat Bukhari dan Muslim. Luar biasa. Terutama kalau ibu-ibu suka membaca bukan hanya sahabat Nabi ya, para sahabiah. Jadi sahabat itu adalah sahabat yang laki-laki yang berada di sisi Rasulullah, tapi ada juga sahabiah. Sahabiah itu adalah para sahabat perempuan yang berada di sisi Rasulullah. Jadi luar biasa wanita-wanita pada zaman Rasulullah itu. Kita mengenal ada yang namanya Ummu Hani. Ummu Hani ini adalah salah satu penjelajah lautan. Ya, kita juga mengenal ada namanya Ummu Sulaim. Ya. Banyak para sahabat-sahabat lagi yang kisah-kisahnya itu luar biasa kalau kita pelajari. Kita ambil hikmah. Ada juga cerita Ummu Khansa. Ummu Khansa itu adalah ibu para prajurit. Ya. Jadi Ummu Khansa itu memiliki 4 orang putra dan 4 orang putra itu meninggal dalam peperangan. Luar biasa ya. Dia memiliki anak seorang tentara, prajurit,
dan ikhlas dia dengan 4 anaknya tadi memperoleh kematian. Jadi banyak kisah-kisah sahabat yang menginspirasi kita. Nanti kalau ada waktu memang kita mengkaji khusus ya sahabat-sahabat para sahabiah ini supaya kita mengenal bahwa ternyata wanita zaman dulu itu jauh luar biasa. Kita ambil saripati kisahnya dalam kehidupan kita sehari-hari seperti ini gitu ya. Ada begitu banyak cobaan hidup ya, luar biasa. Selanjutnya Ibu-ibu sekalian yang keenam adalah bagaimana kita merenungi tentang keindahan agama ini ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an innad dina indallahil Islam ya. Islam itu adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah ya. Karena agama Islam ini adalah agama yang menyempurnakan gitu. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan menggambarkan ajaran Islam hari ini, aku ini ibarat sebuah bangunan, bangunan ini sudah sempurna, tinggal satu batu bata aja lagi belum. Batu bata itu kalau nggak diletakkan dia nggak sempurna. Maka itulah Islam yang hari ini aku sampaikan, kata Rasulullah. Dari 25 Rasul yang sebelumnya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, maka Rasul adalah Rasul terakhir untuk menyempurnakan agama Islam. Ya, Islam yang kita terima hari ini adalah benar-benar agama yang sangat indah. Luar biasa ya. Di agama inilah kita menemukan bahwa sesungguhnya Rahman saling menyayangi, saling menyayangi sesama di antara kita adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, walau yang berbeda itu menjadi sesuatu hal yang kita kecilkan, yang kita besarkan adalah hal yang membersamai kita. Itulah ajaran agama kita. Sehingga kita melihat bahwa ketika agama ini sebagai din, sebagai sebuah ajaran, sebagai sebuah tuntutan gitu, petunjuk begitu ya, maka agama ini lengkaplah dia kita temukan ya. Agama ini sangat lengkap. Maka kita melihat kalau kita bicara tentang Islam, kita akan menemukan aktivitas dari kita buka mata sampai kita tutup mata tidur itu diatur dalam Islam, gitu ya. Jadi sangat sempurna. Jadi bukan hanya tentang ibadah saja. Islam itu dari kita buka mata loh Bu ya. Kita buka mata, kita bangun, kita sudah disuruh apa ketika bangun pertama kali? Ya betul, baca doa bangun tidur. Setelah itu sunnahnya adalah bagaimana kita kamar mandi membersihkan, kumur-kumur, kita berwudu, kita bersolat gitu. Begitu, bagaimana aktivitas makan, bagaimana aktivitas belajar, itu diajarkan oleh Rasulullah. Jadi aktivitas dari kita tidur sampai bangun kembali itu diajarkan oleh agama. Dan itulah agama yang sempurna. Kita mengikuti taat dan disiplin terhadap ajaran agama kita itu sendiri. Bukan hanya itu, keindahan agama ditunjukkan dengan bagaimana Islam ini menjadi agama yang sangat menghargai, saya bisa katakan sangat menghargai wanita. Ya, sangat menghargai wanita. Kenapa? Karena begitu indahnya ajaran agama ini sampai di ajarannya, terutama di Al-Quran, kita menemukan bagaimana pola ASI, ya, air susu ibu. Bagaimana pola ASI diturunkan dari seorang ibu kepada anak. Bagaimana pola menyapih anak. Ya, di Al-Quran jelas. ASI itu hanya boleh kita berikan 2 tahun. Itu jelas dalam surah Al-Baqarah. Jadi bagaimana indahnya kita diatur untuk seorang anak gitu, dan bagaimana proses menyapih juga diajarkan oleh sunnah Rasul. Bahkan anak yang baru pertama kali lahir juga diajarkan. Nah itulah indah ya, semuanya diajarkan oleh Islam, tidak ada yang tidak. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, inilah cara untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meningkatkan iman kita kepada Allah. Selanjutnya yang ketujuh, cara kita meningkatkan iman kepada Allah adalah memperhatikan keagungan alam semesta. Apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini itu adalah sesuatu yang kita tambah keimanan kita kepada Allah. Kata Allah, kami akan tampakkan kepada mereka ayat-ayat kami di segala penjuru dan diri-diri mereka agar mereka sadar bahwa Al-Quran adalah yang benar. Nah, jadi apa yang terjadi pada kita hari ini di masa pandemik seperti ini, Bapak sekalian, itu adalah bagaimana sesungguhnya Allah menunjukkan keagungannya. Ya, dari semakhluk kecil seperti COVID, Corona itu ya, Allah menciptakan, tapi bagaimana kita seluruh dunia luar biasa mengubah kebiasaan kita. Ya, mengubah kebiasaan kita yang tadinya mungkin kita masuk rumah biasa aja, sekarang harus bersih-bersih begitu ya, dan lain sebagainya. Itu keagungan Allah. Hanya satu kecil makhluk
Allah ciptakan, tapi merusak sistem kita, merusak mengganggu tata kehidupan kita yang sudah teratur begitu. Jadi dengan seperti ini kita semakin bersyukur kepada Allah. Ya Allah, pandemik ini sesungguhnya membuat kita bersyukur. Karena apa? Karena kita diuji oleh Allah. Dengan ujian itu kita lebih dekat kepada Allah. Mungkin tanpa pandemik ini kita yang tadinya misalnya ya nggak bisa bertemu, ya harus terbang ke sana. Tapi dengan pandemik ini ternyata kita bisa tatap muka secara online kan? Itu tadi saya lihat dari Sibolga, ada dari mana macam-macam. Ya mungkin kalau datang ke sini kan pakai biaya, waktu dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya pandemik ini, Masya Allah, darinya jauh-jauh jadi bertemu kembali di sini. Nah inilah keagungan Allah. Ternyata yang kedua lagi, dengan pandemik ini ya Bu ya, Ibu-ibu sekalian, ternyata kita jadi melek teknologi. Benar ya, kalau dulu kan aduh apalah itu Zoom, kita buka internet aja susah gitu ya. Mak-mak lagi susah gitu. Tapi dengan pandemik ini kita lagi lebih cerdas, lebih pintar gitu ya. Bahkan lagi lebih suka main TikTok kan lagi ya Bu ya. Lagi heboh sekarang mak-mak lagi main TikTok gitu ya. Boleh, nggak apa-apa selama itu untuk kebaikan, untuk ilmu nggak masalah begitu. Nah, begitu. Jadi kita perhatikan apa yang terjadi dalam hidup kita, itu sesungguhnya ada keagungan Allah terhadap alam semesta ini. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan iman kita, Ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah, berbanyaklah amal soleh. Melakukan kebaikan-kebaikan. Bukan hanya untuk diri kita saja, tapi keluarga. Rutinkan kegiatan amal soleh itu dan jadikan kebiasaan di keluarga kita. Di tengah pandemik seperti ini, pastinya kita sangat membutuhkan aktivitas-aktivitas amal soleh yang melibatkan seluruh keluarga. Sehingga kebersamaan, keharmonisan gitu ya, selalu tumbuh dalam keluarga kita. Jangan sampai pandemik ini membuat kita jauh satu sama dengan yang lain. Nah, oleh karena itu, kita harus ingat, keimanan itu harus senantiasa kita kuatkan. Karena dalam pandemik ini, ingat, kita butuh iman, aman, imun. Ya, iman, aman, imun, supaya kita bisa amin ya, terjaga dari segala sesuatunya. Yang pasti iman itu tadi 8 langkah tadi, kita harus menjalankan amal soleh ibadah kita kepada Allah, jangan pernah lepaskan, jangan pernah tinggalkan gitu ya. Karena bagaimanapun ini yang penting. Nah, terutama menjalankan ibadah sesuai agama kita di keluarga masing-masing. Pandemik ini seharusnya membuat kita senantiasa melakukan aktivitas ibadah, ya bukan hanya sholat, aktivitas ibadah yang lain. Karena bagaimanapun dengan melaksanakan sholat secara bersama, berjamaah, insya Allah yang namanya ketahanan keluarga, persoalan-persoalan yang menimpa keluarga kita, itu bisa terjaga dengan baik. Ya, bapaknya jadi lebih fokus ibadahnya karena keluarganya bagus, ibunya lebih nyaman mendidik anaknya karena bapaknya mengayomin, seperti itu. Sehingga dengan demikian, kita harus pintar-pintar mengelola psikologis kita. Karena memang tekanan psikologis itu tinggi di masa pandemik ini. Apalagi ibu ya, terutama ibu. Dia di rumah, anaknya daring begitu ya. Bukan satu anaknya, banyak anaknya. Semuanya pakai paket gitu ya, paket kuota. Nah, itu juga pakai dana segala macam gitu. Bapaknya juga kerja banting tulang gitu. Di tengah begitu banyak pandemik hari ini dia harus keluar rumah gitu ya. Harus siap sedia untuk menghadapi virus ya. Nggak bisa membentengi diri gitu. Nah, oleh karena itu pasti tingkat stres pasti tinggi. Oleh karena itu memang bagaimana mengelola psikologis kita supaya emosi kita positif, supaya pandangan kita, pikiran kita positif gitu ya. Jadi pikiran yang positif akan mengakibatkan emosi yang positif gitu ya, sehingga kita bisa lebih tenang, lebih bahagia gitu. Salah satunya itu tadi, bagaimana kita menjalankan ibadah bersama dengan keluarga di rumah. Ya, pada momen-momen tertentu ciptakan suasana itu. Bisa jadi ketika sholat subuh, atau sholat maghrib berjamaah, atau sholat isya berjamaah, atau ketika membaca Al-Quran bersama-sama dengan ayah, ibu, dan anak. Itu momen-momen yang bagus untuk meningkatkan iman kita. Dengan demikian, emosi kita stabil, kita lebih tenang, begitu ya. Anaknya nggak stres karena ibunya nggak marah-marah ngajarin di rumah, bapaknya juga nggak stres karena istrinya juga tenang, anteng di rumah, jadi dia kerja lebih nyaman, lebih tenang, begitu ya, seperti itu. Nah, dengan demikian, ketika imun kita di keluarga sudah bagus, maka kita tetap ingat ya,
taat dan disiplin pada prokes, itu harus ya. Masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan, itu sesuatu ibadah, suatu kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan kita. Prokes itu di mana-mana harus diingatkan. Namanya anak-anak pasti kadang lupa, maka orang tua mengingatkan. Bukan hanya mengingatkan, orang tua memberikan contoh teladan tentang konsep aman ini sendiri. Bagaimana keluar rumah, kalau tidak penting kali tidak usah keluar rumah. Bagaimana juga kalau ada kerumunan, apalagi sekarang ya banyak antrian-antrian sembako terutama minyak goreng, hindarilah begitu ya dan lain sebagainya. Nah, yang pasti yang tak kalah penting imun. Imun itu adalah bagaimana kita agar berolahraga secara teratur, istirahat cukup, tidak panik, dan yang paling utama makanan bergizi. Ya, makanan bergizi. Memang di saat pandemik seperti ini pasti tambahan-tambahan makanan bergizi ini akan lebih baik lagi. Yang tadinya nggak biasa, kita harus jadi biasakan. Misalnya minum madu untuk anak-anak dan keluarga, ya herber-herber seperti itu atau yang lainnya untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Tapi yang tak kalah penting juga karena memang kalau sudah namanya di daring, apalagi anak-anak ya daring di rumah, dia pasti jadi rebahan aja gitu. Ajak untuk bergerak, berolahraga, cari kegiatan-kegiatan di rumah yang bisa membuat kita berkeringat begitu. Supaya apa? Supaya imunitas tubuh kita semakin baik ya. Nah, oleh karena itu terakhir yang ingin sampaikan, mari Ibu-ibu semua kita hadapi wabah ini dengan kekuatan ya. Saya pribadi mengucapkan kepada yang isoman hari ini di rumah, semoga tetap semangat, semoga tetap kuat. Insya Allah Allah memberikan cobaan ini karena sayang kepada kita. Yang pasti itu sayang. Yang kedua, pastinya juga supaya kita bisa beristirahat, ya beristirahat supaya kita lebih banyak beribadah. Sehingga dengan kita melaksanakan isoman atau menjaga jarak atau tidak keluar sembarangan di rumah, ibadah iman dan amal soleh kita lebih meningkat lagi, sehingga rezeki dan juga kesehatan dan juga terutama keluarga-keluarga kita bisa lebih baik, lebih sehat lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah kami Bunda Doni luar biasa sekali. Begitu banyaknya manfaat esensi dari ibadah sholat yang terlihat sederhana namun sangat-sangat penting dan hubungannya langsung dengan Allah. Begitu ya Ustazah? Baik, mohon izin untuk ibu-ibu kami, peserta Zoom meeting yang berbahagia, kita buka sesi untuk tanya jawab, kita buka sesi untuk berdialog interaktif juga boleh, dan silahkan juga yang ingin menyampaikan pertanyaan ke chatbox kami persilahkan. Baik, ibu kami semuanya di sini kami sudah mendapatkan informasi bahwa Ibu Ketua Bayangkari Cabang Labuhan Batu ingin bertanya langsung sepertinya. Kami sapa dulu Ibu Ketua Bayangkari Labuhan Batu, Ibu Ketua Cabang Bayangkari Labuhan Batu. Boleh kami sapa? Ya, banyak sudah yang mengangkat tangan di sini. Coba kami panggil kembali Ibu Ketua Cabang Labuhan Batu. Berkenan Ibu untuk bertanya langsung? Ya, kita masih menunggu jawaban dari Ibu Ketua Bayangkari Cabang Labuhan Batu. Ya, ada juga yang raise hand di sini dari anggota Bayangkari Cabang Nias. Ya, Nias juga raise hand di sini. Kami persilahkan, mohon izin Ibu-Ibu Bayangkari kami. Ya, silahkan Ibu Bayangkari dari Nias. Ya, Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu, sehat. Iya. Terima kasih Ibu boleh memperkenalkan diri dulu? Iya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu moderator yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan. Saya Ibu Rina Sugiabdi dari Polres Nias Gunung Sitoli. Yang ingin saya pertanyakan Ibu kepada Ustazah, bagaimana tips agar kita bisa khusyuk dalam sholat dan bisa khusyuk juga dalam menghafal Al-Quran. Nah, mungkin hanya itu saja pertanyaan saya, Ibu. Nah, terima kasih sebelumnya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk Ustazah kami Bunda Doni, berkenan mungkin langsung ditanggapi Bunda.
Ya, salam kenal Ibu Rina yang ada di Nias. Masya Allah, jauh sekali ya. Mungkin Ya. kalau tidak karena Zoom ini kita nggak ketemu langsung ya. Siap, iya Ibu. Masya Allah, teknologi memudahkan kita untuk berjumpa. Baik, Bu Rina Alhamdulillah. tadi, Alhamdulillah. Pertanyaannya tadi tentang bagaimana supaya sholat yang khusyuk. Sholat khusyuk itu bisa terbentuk ada 3 cara, ya. Ada 3 tips ya. Yang pertama, yang pasti kita harus pastikan dalam keadaan bersih, ya. Dalam keadaan bersih, hati kita bersih, diri kita bersih. Sudah berwudu, itu pertama. Yang kedua, kita harus memahami, bukan hanya bisa menghafalkan, tapi memahami apa yang kita ucapkan ketika kita sholat. Itu yang supaya membuat kita khusyuk. Jadi ketika kita membaca bacaan sholat, misalnya dalam bacaan ruku, sujud, iftitah gitu ya, tasyahud akhir, harus kita pahami, ya harus kita benar-benar artinya kita pahami, meresap ke dalam jiwa kita, begitu. Nah yang ketiga pastinya harus memang kita membacanya itu benar-benar dengan cara membaca yang baik gitu. Nah, ini sama dengan pertanyaan yang kedua tadi ya, bagaimana supaya kita juga bisa khusyuk dalam membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran belum, kalau di sini nggak mungkin ya Kak. Kalau kita membaca Al-Quran belum baik bacaannya, memang cenderung kita tidak khusyuk. Jadi kalau kita mau khusyuk membaca Al-Quran atau membaca bacaan-bacaan sholat, kita harus betul-betul tajwidnya, tahsinnya bagus begitu. Selama tahsinnya belum bagus, memang sulit untuk kita bisa khusyuk. Tapi kalau kita membacanya dengan benar, kita akan lebih bagus lagi gitu. Contoh misalnya, ketika kita membaca Al-Fatihah. Kalau kita bisa bacanya malas-malas, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, nggak khusyuk kita. Jadi sekedar aja, tapi kalau kita baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi tenang, tumakninah. Jadi cara supaya kita bisa tenang, khusyuk dalam sholat, kita tenang membacanya, tumakninah, pelan-pelan. Tapi kalau kita membacanya cepat-cepat, nggak khusyuk. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana gitu ya. Nggak bisa pikir Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Oh, kita jadi pelan-pelan khusyuk tumakninah. Dengan tumakninah tadi atau ketenangan tadi, kita bisa lebih khusyuk sholatnya. Begitu Bu. Jadi kuncinya di 3 tips tadi. Kita yakinkan diri kita bersih dalam sholat, gitu ya, pakaian segala macam. Baru juga bacaannya kita baguskan, bacaan sholat kita. Baru setelah itu artinya harus kita pahami. Artinya harus kita pahami. Begitu saja kalau untuk khusyuk dalam membaca Al-Quran. Ya Bu Rina, kita juga harus bisa membaca. Jadi kalau kita masih terbata-bata membaca, tambah lagi ilmunya untuk belajar membaca Al-Quran. Karena itu yang utama. Ya, kita nggak akan mungkin bisa bagus sholat kita kalau kita nggak bisa membaca Al-Quran. Jadi masih banyak waktu, masih banyak kesempatan. Kalau ada waktu, ada ustazah yang bagus di Nias, saya anjurkan belajar tahsin Bu, belajarlah membaca Al-Quran. Semangat, jangan pernah males-malesan gitu ya. Oke, terima kasih Bu Rina. Baik Ibu Rina, pencerahan dan penerangan dari Ibu Ustazah mudah-mudahan sudah dapat dipahami Bu Rina. Iya. Alhamdulillah, sudah Ibu, alhamdulillah. Iya. Mungkin ibadah yang sekarang ini sudah baik, semakin ditingkatkan, imun juga diperkuat ya Bu Rina. Ya, insya Allah, amin, amin. Amin, amin. Dininya sehat semua ya Bu. Iya, sehat-sehat semua kita ya Ibu. Iya Ibu Rina, terima kasih. Ya Ibu Ustazah, terima kasih sudah langsung menanggapi. Baik, mohon izin Ibu-Ibu semua, sudah ada yang raise hand juga dari Ibu Ketua Cabang Tebing Tinggi. Kami akan sapa langsung Ibu Ketua Cabang Tebing Tinggi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Iya Ibu, izin. Sehat Ibu? Sehat Alhamdulillah. Mohon izin Ibu Ketua, Ibu Wakil Ketua, Ibu Ustazah. Terlihat dari senyuman Ibu, sepertinya Ibu sehat dan siap memberikan pertanyaan istimewa. Alhamdulillah. Ibu, mohon izin. Mohon izin Ibu.
pertanyaan dari saya, yaitu di masa pandemi ini bagaimana cara kita membiasakan diri mengelola emosi kita agar kita lebih tenang dan positif, sehingga keimanan kita juga meningkat, Ibu. Demikian, Ibu. Izin Ibu Ustazah berkenan diberikan tanggapan. Memang bagus sekali pertanyaannya Ibu Tika Kunto, Ibu Tika ya, luar biasa, bagus sekali. Memang apa yang Ibu tanyakan itu adalah pasti semua kita mengalaminya, menanyakannya gitu. Karena pandemik ini efek ekses yang mungkin kita paling rasakan adalah emosi kita. Ya, emosi kita, apalagi memang anak-anak di rumah tadi udah tatap muka, tiba-tiba sekarang harus daring lagi ya Bu ya, udah tenang kita, anak-anak udah sekolah, udah pakai baju sekolah gitu, sekarang daring lagi gitu. Inilah memang kondisi-kondisi yang memang sesuatu yang menerpa kita, membuat kita kadang-kadang tanpa kita sadari pikiran kita itu terbebani, jadi emosi kita pun yang tadinya nggak marah-marah jadi marah-marah seperti itu. Nah, Ibu Tika yang paling utama sebagai seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak. Mohon maaf, anaknya berapa Ibu? Enggak dengar saya. 3. Iya. 3, Ibu. Oh, 3, Masya Allah. Yang paling besar umur berapa Ibu? Umur 11 tahun. Oh iya. Berarti yang paling kecil masih bayi ya? 6 tahun, Ibu. Balita, oke. Memang di anak-anak yang seperti itu, di usia seperti itu butuh memang perhatian yang lebih. Karena memang tuntutannya itu pasti berbeda. Apalagi Ibu tuh ngadapin yang 11 sama yang udah mau remaja, ya kan? Ya. Sama yang kecil gitu. Itu kan perlakuannya pasti berbeda-beda. Karena tuntutan mereka juga berbeda-beda. Bukan hanya itu yang kita hadapin, juga kondisi Ibu bekerja, kebetulan tidak bekerja ya. Nah, ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga lagi. Ibu rumah tangga itu jangan dipikir pekerjaan yang sederhana loh gitu. Kalau ibu kantoran kan dia ada jamnya, setiap itu dia pulang ke rumah. Tapi ibu rumah tangga 24 jam. Ya, dia bekerja di rumah dengan banyak tuntutan, tantangan tadi, sehingga wajar memang. Nah, yang paling utama memang Ibu, kita sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak yang berbagai macam usia tadi, kita memang harus punya namanya ketenangan pikiran gitu. Ketenangan pikiran. Ketenangan pikiran ini bersumber dari ketenangan hati. Ketenangan hati ini muncul dari kekuatan iman kita. Nah, kekuatan iman kita itu muncul dari keyakinan kita kepada Allah. Ya. Kalau kita nggak yakin kepada Allah bahwa kita mampu menjalani semua yang Allah berikan ini, ya kita pasti akan berat. Begitu. Tapi ketika kita yakin, ya Allah, Engkau menitipkan 3 anak yang luar biasa hebat ini, ya, saya sebagai ibunya mendidiknya harus kuat gitu. Maka kita harus yakin. Ya. Maka kenapa kita sebagai seorang ibu dianjurkan oleh Rasulullah senantiasa mendoakan anak-anak kita. Karena memang gitu Bu, kalau kita merepet aja ya kan, biasa mak-mak itu ya kalau di rumah ya, merepet gitu, baru diberesi, udah out-outan lagi gitu ya kan, gak ada capek-capek, gak ada berhenti-berhentinya kita rasa gitu. Seperti itu kalau kita nggak tenang ya gitu. Maka kalau saya begitu Bu, kebetulan karena saya udah besar anaknya ya, 4 orang, saya 2 laki-laki 2 perempuan. Masa-masa itu memang saya betul, rumah saya kayak lapangan bola Bu. Saya nggak ada peralatan, biar aja gitu. Jadi rumah itu merangkap lapangan bola, ya udah main, ya udah apa segala macam. Itu sampai usia SD begitu ya. Jadi memang begitu, rapi itu kalau udah menjelang malam, jam 10, itu saya rapikan. Nah, dari pagi sampai apa ya udah pulang sekolah, udah riuh lah itu gitu. Karena memang kita pengen, saya sama suami, rumah itu adalah tempat anak nyaman gitu dia. Tempat dia nyaman, mau ekspresikan apa aja dalam diri dia. Begitu ya, apalagi anak laki-laki kita tahu ya, eksplorasi dia terhadap lingkungan itu berbeda dengan anak perempuan. Maka oleh karena itu biasanya saya sering sekali kalau sama anak-anak, apalagi dalam kondisi seperti ini, supaya menenangkan, kita sering doa sama Allah. Kuatkan doa, minta sama Allah agar kita ditenangkan hati kita dalam mendidik anak-anak. Itu yang pertama biasanya ya Bu Tika ya, yang harus kita lakukan. Yang kedua, kita membangun yang namanya komunikasi sama anak. Ya gimana sih, masih kecil ya, masih bayi, bisa.
Ya, walaupun 6 tahun bisa kita komunikasi. Kita bagi tugas sama abang yang udah 11 tahun. Jadi berkomunikasi, mengobrol, ya kita biasakan kepada anak-anak kita. Apalagi terutama yang kita jaga itu di 11 tahun. Kalau 6 tahun dia masih proses main itu. Biar aja gitu berantakan. Tapi 11 tahun hati-hati, dia sudah memasuki usia remaja. Dia sudah mulai akalnya sudah terbangun. Maka kita banyak berdialog di situ. Banyak berdialog, banyak diskusi gitu ya. Seperti itu. Karena kita ketahui efek ekses dari pandemik ini bukan kita loh. Tapi anak-anak kita ternyata efeknya lebih berat itu. Bayangin, dia tadinya main sama teman, tiba-tiba nggak boleh main sama teman, tiba-tiba harus di rumah aja gitu ya. Seperti itu juga membuat ya, apa yang kita batasi-batasi itu juga membuat dia stres juga begitu. Nah, oleh karena itu komunikasikan sehingga ngobrol apa yang dia tidak mengganggu di perasaan dia ungkapkan kepada ibu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pastinya ibu sama bapak harus kompak. Harus sama. Tidak boleh beban tanggung jawab keadaan kondisi di rumah diberikan ke ibu saja. Tapi bapak sama ibu harus sama-sama. Gitu. Karena kan kita ketahui ya, mungkin kita masa kecil juga begitu. Kalau mama kita yang ngomong kayak mana? Biasa aja kita ya. Biasa aja kita lah, mama kita biasalah gitu cerewet. Tapi kalau bapak kita yang ngomong kayak mana? Diem kita ya kan? Gitu. Kita langsung bergerak gitu. Anak-anak begitu. Jadi kalau saya sama suami begitu. Kalau yang terkait peraturan segala macam, itu yang ngomong suami, Bu. Bapak di rumah gitu. Dia ngomong, abang nanti begini begitu, adik nanti begini begitu gitu. Kalau saya tinggal bilang gini aja, tadi dibilang ayah gimana? Saya bilang. Tadi gimana kata ayah gitu, saya membalikan pesan aja. Seperti itu, karena memang kalau kita yang bilang lagi, kita sampaikan lagi nggak ngefek. Nah, itu peran ayah dan ibu, satu padu bersama mendidik anak itu akan lebih kuat lagi. Sehingga emosi kita lebih tertata. Jadi jangan merasa bahwa satu beban saja di kita, jangan sampai. Tapi ibu, bapak, ya, ayah dan ibu sama-sama punya peran dalam mendidik anak. Sehingga anak-anak merasakan pola asuh yang seimbang antara ayah dan ibu begitu. Terutama di pandemik ini saya ngerasa seperti itu, apalagi kan tuntutannya besar ya. Tuntutan besar gitu ya. Anak-anak juga begitu. Jadi yang pasti tenang, kita sebagai orang tua harus tenang, membangun komunikasi kepada anak. Yang ketiga, pola asuhnya harus bersama dengan ayah. Jangan diberikan beban kepada ibu saja. Begitu ya Bu Tika ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Ustazah telah menyampaikan penjelasan yang begitu bermanfaat bagi kami semuanya, dan pertanyaan Ibu dari Ibu Ketua Tebing Tinggi, Ibu Tika Kunto, itu mewakili juga pertanyaan kita, Ibu. Rata-rata ya, Bu, ya, apalagi mama-mama Kota Medan menghadapi anak yang sedang rewel, banyak tingkah, naik sasa awak, gitulah kata orang Medan ya, Bu, ya. Berarti rata-rata ibu-ibu mengalaminya, namun alhamdulillah tips-tips yang positif disampaikan oleh Ibu Ustazah begitu bermanfaat untuk kami. Terima kasih Ibu Tika Kunto atas pertanyaannya, Ibu, izin. Baik, ibu-ibu yang kami sayangi, kembali sudah ada raise hand di sini dari Ketua Cabang Palas. Assalamualaikum Ibu Indah Indra, izin Ibu. Assalamualaikum. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu, kami persilahkan Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya, mohon izin. Ya, mohon izin Ibu Ketua Bayangkari Daerah Sumatera Utara dan Ibu Ketua Bayangkari Daerah Sumatera Utara. Mohon izin Ibu Ustazah, saya izin bertanya, apa yang Rasulullah lihat pada saat peristiwa Mi'raj di surga? Itu aja pertanyaannya, siap. Ya, langsung ditanggapi oleh Ustazah. Ya, peristiwa Isra dan Mi'raj itu terbagi dua. Isra itu adalah perjalanan dari Ka'bah, dari Ka'bah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, ya. Itu Isra. Sedangkan Mi'rajnya perjalanan dari bumi ke langit yang ketujuh. Dalam perjalanan ke Mi'raj itu tadi, Rasulullah melintasi beberapa tangga langit dan bertemu dengan para nabi. Di mana di setiap para nabi, Rasulullah meminta nasihat kepada para nabi, terutama tentang umatnya gitu. Banyak para nabi itu menceritakan bagaimana kondisi umatnya. Di terakhir Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Nabi Ibrahim adalah ayahnya para nabi, ya. Karena dari Nabi Ibrahim lah
lahir para rasul yang yang beberapa itu tadi ya, sampai Nabi Isa sampai kepada Rasulullah begitu. Nah, di Mi'raj ini gitu ya, Rasulullah pada akhirnya di Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah dan mendapatkan perintah sholat. Yang awalnya itu diperintahkan umat Islam itu sholat 50 tahun. 50 kali, maaf. Sehari 50 kali. Tapi berdasarkan masukan dari para nabi yang lain, para rasul yang lain gitu ya. Ya Rasulullah, umatmu nggak seperti umat kami, kata para nabi. Kalau umat kami, kata Nabi Adam, berusia ratusan tahun, besar, tinggi, sholat 50 kali juga nggak ada masalah gitu. Tapi umatmu tidak gitu. Begitu juga nasihat Nabi Ibrahim ya. Sampai akhirnya jatuhlah perintah sholat itu yang dari 50 kali menjadi 5 kali. Itu yang kita rasakan hari ini. Kita sholat 5 kali sehari, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu yang kita, peristiwa Mi'raj itu. Jadi peristiwa Mi'raj itu intinya adalah perintah sholat 5 waktu yang kita laksanakan hari ini umat Islam di seluruh dunia. Gitu ya. Dari seluruh dunia melaksanakan sholat ini. Begitu, Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Ustazah. Baik, sama-sama. Terima kasih pertanyaannya Ibu Ketua Cabang Palas, Ibu Indah Indra, mengupas kembali sejarah Islam, mengingatkan kita kembali perjalanan Isra Mi'raj, dan alhamdulillah penjelasannya begitu mengena dari Ibu Ustazah. Ibu Ustazah banyak sekali yang ingin berinteraktif ini dengan Ibu Ustazah siang hari ini. Ini kembali raise hand dari Ketua Cabang, ya kembali Ketua Cabang Belawan. Mohon izin Ibu Ketua Cabang Belawan juga sudah raise hand. Ibu Widya Faisal kami sapa. Assalamualaikum Ibu, mohon izin. Assalamualaikum Ibu Widya Faisal, Ketua Cabang Belawan Ibu. Assalamualaikum. Ibu sehat? Sehat. Assalamualaikum. Iya. Bayangkari, daerah Sumatera Utara. Mohon maaf. Izin Ibu, suaranya belum terdengar. Ibu mohon izin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Ibu, izin volume suaranya boleh dinaikkan sedikit. Mohon izin. Masih belum terdengar suaranya, mohon izin Ibu Widya Faisal. Masih di unmute itu. Udah. Ibu izin belum terdengar untuk audionya, mohon izin Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana ya? Assalamualaikum. Dari tadi dong harusnya. Mohon maaf. Ya, mana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar. Mohon maaf tadi. Mohon izin Ibu Ketua Bayangkari Sumatera Utara dan Ibu Wakil Ketua Bayangkari Sumatera Utara. Mohon izin Ibu Ustazah izin bertanya. Saya ingin bertanya Ibu, apa hikmah ibadah yang bisa kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj untuk diterapkan jika diri kita atau orang-orang terdekat kita terkena musibah COVID? Mohon izin Ibu Ustazah. Boleh diulang lagi? Apa hikmah ibadah yang bisa kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj untuk diterapkan jika diri kita atau orang-orang terdekat kita terkena musibah COVID? Ya, baik Bu. Terima kasih Ustazah. Baik, akan langsung ditanggapi oleh Ustazah, mohon izin. Baik, Masya Allah ya. Memang pandemik ini luar biasa ya, memberikan banyak hikmah bagi kita gitu ya. Apalagi memang kalau di antara kita ada keluarga kita yang lagi terkena positif ya, sudah positif COVID ya. Yang paling pertama hikmahnya adalah
kita harus banyak bersyukur. Itu dulu yang pertama. Bersyukur Allah menguji kita dengan pandemik ini. Bersyukur Allah menguji kita dengan kalau kita positif, seperti itu, positif COVID. Kenapa kita harus bersyukur? Karena dengan bersyukur itu Allah akan menambah nikmatnya. Itu yang pertama. Kata Allah, kalau kamu bersyukur maka akan aku tambah nikmatku gitu. Maka dengan bersyukur kita akan menjadi lebih seorang yang ikhlas menerima ujian Allah. Jadi kita ikhlas menerima segala ujian, cobaan gitu ya. Jangan malah dipikirkan, jadi pusing. Kok bisa aku yang kena ya, yang lain enggak ya, begitu ya. Seperti itu. Apalagi memang kalau kayak seperti kemarin yang lagi ganas-ganasnya COVID itu, sampai mungkin ada yang meninggal keluarga kita, begitu ya. Itu semua harus disyukuri, begitu ya. Disyukuri bahwa ujian itu diberikan, ya. Ujian itu diberikan kepada keluarga kita. Karena sebagian ulama juga, MUI juga sudah menyampaikan ininya, kalau orang yang kena COVID itu kan tidak langsung dimandikan, karena terkategori syahid. Ya, karena kata dalam sebuah hadis Rasulullah, ada beberapa orang yang meninggal di kategori syahid ya, selain yang berperang di jalan Allah, perempuan, ibu yang hamil, lalu meninggal melahirkan, orang yang sakit, terutama sakitnya itu sakit wabah, itu syahid gitu. Maka yang patut kita syukuri kalau ada keluarga kita yang dipanggil Allah dalam terkena kondisi COVID, ya kita bersyukur Allah bersihkan dia dengan segala dosa-dosanya. Itu baru setelah itu kita ikhlas menerimanya gitu. Kita ikhlas menerimanya. Dengan keikhlasan itu kita jadi lebih positive thinking, lebih tenang lagi gitu. Ikhlas itu kan kuncinya kata redo. Rela ya, kita rela dengan ujian Allah. Dengan keredoan itu kita menjalaninya dengan tenang, bukan panik. Ya, bukan panik, bukan ketakutan gitu. Ya, bukan seperti itu, tapi kita rela, kita ridho, kita ikhlas. Jadi kita mempersiapkan diri kita. Karena pada dasarnya Ibu Widya, kematian itu adalah milik Allah, bukan milik manusia. Sekalipun misalnya udah positif COVID, ya kalau Allah belum takdirkan meninggal, ya belum meninggal juga. Ada orang juga kalau udah sakit parah ya, jantung, paru-paru, semualah dia komplikasi. Tapi kalau Allah takdirkan belum meninggal, ya nggak meninggal juga. Jadi kematian itu adalah rahasia ilahi ya, rahasia Allah yang manusia itu nggak bisa menentukan gitu. Cuma kita ketika kita sakit, kita tetap positive thinking. Ya Allah, aku ingin sehat. COVID ini sebentar aja ini, nggak apa-apanya, cuma seminggu, cuma 14 hari paling lama. Yakin kita sehat gitu. Kalau kita yakin sehat, pikiran kita sehat, insya Allah badan kita juga sehat. Tapi kalau kita udah nggak redo, ya Allah aku nggak terima lah ini, kok sakit kayak gini nggak terima lah gitu, nggak mau lah gitu ya. Kita menolak, kita nggak ikhlas gitu ya. Jadi pikiran kita negatif seperti itu. Ya akhirnya kita jadi nggak sehat. Ya, jadi benar ya. Orang dalam apa kemarin itu katanya dalam pikiran yang sehat ada jiwa yang seperti itu. Kita begitu. Orang yang sakit apapun ya, bukan hanya COVID ya, sakit apapun kita. Yang utama itu kita harus berpikir positif dulu. Ya, berpikir positif bahwa ini cuma sakit yang Allah titipkan kepada kita. Kita ikhlas, kita rawat diri kita, baru setelah itu kita menjalaninya dengan ikhlas. Nah, yang terakhir hikmahnya adalah, kalau saya katakan, hikmah dari orang yang terkena COVID yang isoman ini adalah kembalinya tali-tali keluarga tadi. Nah, hubungan kekeluargaan tadi semakin kuat dengan adanya sakit ini. Ya mungkin tadi kalau misalnya bapak kita atau ibu kita atau keluarga kita, anak kita kurang perhatian, mungkin dengan dia sakit kita lebih perhatian lagi. Lebih saling menjaga satu dengan yang lainnya, lebih saling memperhatikan satu dengan lainnya. Itu mungkin hikmah yang bisa kita ambil ya. Mudah-mudahan keluarganya Bu Widya sehat-sehat selalu ya, saya doakan ya, insya Allah. Terima kasih Bu Ustazah. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Widya Faisal, sehat-sehat ya Ibu. Kebetulan Ibu Widya Faisal sedang mengandung Bu Ustazah, kita doakan sehat walafiat hingga jalan melahirkan nanti. Sehat-sehat Ibu. Ya. Terima kasih pertanyaannya dan terima kasih tanggapan dan jawaban dari Ibu Ustazah, begitu bermanfaat, menambah ilmu pengetahuan kita semuanya, ibu-ibu yang bergabung di Zoom meeting pada pagi hari ini. Dan baik ibu-ibu yang kami hormati, masih ada juga Ibu Ustazah pertanyaan kembali dari Ibu Bayangkari Cabang Brimob Sumatera Utara. Ibu Ratna sudah mengangkat tangan, kita sapa dulu Ibu Ratna. Iya, izin Ibu Ratna. Wah, ini semangat
Semangat sekali Bu Ratna, Alhamdulillah sumringah sepertinya mengikuti kegiatan Zoom meeting. Sehat Ibu dan keluarga? Sehat Ibu, Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ustazah. Mohon izin Ibu Ketua Bayangkari. Bu, sebelumnya ini saya kemarin baru dapat ini kan, Ibu dapat salam ini, Ibu Ustazah Doni dari Ibu ini di sekolah TK Al-Hijrah. Lalu ke Bu Nila juga dari TK Al-Hijrah. Karena yang saya tahu, Masya Allah sekali, Ibu Doni, Ustazah Doni ini salah satu dulu ya kepala sekolah di TK Al-Hijrah. Masya Allah. Dan sekarang anak saya sekolah di situ. Jadi kemarin saya cerita-cerita dapat salam Ibu. Iya, waalaikumsalam. Baik, saya lanjut ke pertanyaan ya Bu ya. Di masa pandemi ini kan kita harus jaga jarak ya Ustazah ya. Tidak menutup kemungkinan kalau Omikron ini terus meningkat, sholat tarawih nanti ini pun akan ada jaraknya gitu ya Bu ya. Gimana hukumnya kalau sholat berjamaah berjarak Bu? Karena yang saya tahu saf itu harus rapat gitu loh. Terima kasih Bu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang secara sahnya sholat itu harus rapat ya. Bahkan dalam banyak hadis Rasulullah juga sampai ketat ya. Nggak akan sholat sebelum saf jamaah itu bagus, rapi begitu ya. Ada dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim ditegaskan. Rasulullah itu orang-orang yang seseorang yang memang betul-betul memperhatikan safnya sholat. Tapi saya tekankan sekali lagi, saya sampaikan tadi di awal bahwa kondisi kita hari ini kan bukan kondisi yang normal ya. Bukan kondisi yang normal, dalam arti katakan kita dalam kondisi pandemik. Dan pandemik ini bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Dan kita ketahui fatwa ulama bukan hanya ulama Indonesia, bahkan ulama internasional, bahkan Arab Saudi sendiri kita ketahui, di Makkah sendiri pun ibadah sholat, ibadah haji, ibadah umroh juga berjarak kan. Walaupun melaksanakan kegiatan sholat juga berjarak. Mungkin ini adalah salah satu kalau bisa dikatakan fatwa, gitu ya. Fatwa pada saat-saat tertentu, artinya ketika pandemik ini sudah selesai ya kembali normal, begitu. Jadi sama seperti misalnya kayak kita kalau dalam kondisi normal kan kita belanja aja ke pajak, ya, belanja pergi ke mall kemana. Tapi karena kondisi nggak normal kan kita nggak boleh juga ke mall, nanti di swab dulu, di antigen dulu kan. Jadi ada hal-hal yang memang normal, ada hal-hal yang tidak normal gitu. Dan itu wajar. Dalam agama juga kita kan Rasulullah mengatakan dalam terkait, ini kan terkait fikih ya. Rasulullah sering mengatakan kalau terkait fikih maka urus duniamu kamu lebih tahu, seperti itu ya, dalam sebuah hadis disampaikan. Artinya kita umat Islam tahu kondisi kita pada hal mana yang memang boleh dan pada hal mana yang tidak boleh gitu. Nah, kondisi pandemik ini sekali lagi saya katakan bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia, dan ulama juga sudah menyampaikan fatwanya bahwa sholatnya harus berjarak. Itu bukan hanya di kita, di Arab Saudi, di Makkah, di Madinah juga berjarak. Makanya kita doakan sama-sama kondisinya sudah menurun kembali ya. Kita lihat juga kemarin saya baca berita, alhamdulillah yang positif sudah banyak yang sudah balik ke rumah ya. Mudah-mudahan kita pun berharap setelah Ramadan nanti ke normal kembali. Kita berdoa aja, namanya berdoa ya, memohon kepada Allah. Mudah-mudahan di Rajab, Sya'ban kondisi kita sudah mulai lebih baik sehingga kita bisa bertarawih dengan baik ya. Kalaupun belum bisa, tidak apa-apa di rumah gitu ya. Yang penting tetap sholat tarawih ya Bu. Jangan nggak sampai nggak tarawih. Tetap tarawih, tetap sholat ininya gitu. Jangan sampai gara-gara pandemi kita jadi nggak sholat. Begitu Bu. Jadi itu fatwa kondisi. Dalam kondisional tertentu dibolehkan. Baik, terima kasih Ibu Ratna atas pertanyaannya. Memang kita sudah mempersiapkan diri untuk beribadah di bulan Ramadan, dan pencerahan dari Ustazah juga memang sesuatu yang betul, karena Islam itu memudahkan, begitu ya Ustazah. Yang saya tahu Islam itu memudahkan dan mengutamakan keselamatan umat.
Betul ya Bu Ustazah ya, Alhamdulillah. Mari kita persiapkan diri menjelang Ramadan nanti. Terima kasih Ibu Ratna, mudah-mudahan dapat dipahami. Dan Ibu Ustazah masih ada beberapa pertanyaan. Mohon izin kita sapa Ibu Bayangkari, anggota Bayangkari Cabang Labuhan Batu. Ibu Rita Widya. Ya, Ibu Rita Widya, Assalamualaikum. Ibu Rita Widya, Assalamualaikum. Izin Ibu Rita, boleh di suaranya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu sudah mengangkat tangan, semangat sekali. Ya, bagaimana Ibu Rita Widya? Assalamualaikum. Mohon izin untuk Ibu Ketua, Ibu yang ada seluruh JUM Sumatera Utara. Mohon izin Ibu Ustazah. Saya dari cabang Labuan Batu, Ibu Rita Widya, mewakili dari Ketua juga. Mohon izin Ibu Ustazah, saya mau bertanya, agak melenceng sedikit, tapi tadi Bu Ustazah mengutarakannya, menyebutnya gitu kan Bu. Ini kan Bu, dalam masa pandemi ini aplikasi yang namanya TikTok. Jadi pertanyaan saya Bu, apakah dalam aplikasi TikTok ini diharamkan dari agama Islam? Gitu. Terus ada juga yang namanya Ustadz tidak memperbolehkan yang namanya Islam itu berTikTok. Bagaimana pendapat dan saran Ibu untuk umat Muslim? Yang pertama ya Bu, yang kedua tentang air uduk Bu. Izin Ibu Ustazah mau mengatakan bahwa air wudhu yang sudah ditampung, apa masih bisa digunakan untuk berwudhu? Apa yang seharusnya air yang langsung mengalir dari saluran atau keran air? Itu bagaimana pendapat Ibu Ustazah tentang air wudhu tadi? Mohon petunjuk dan jawaban Ibu Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya tentang Ya, TikTok Ibu. ya. Ini fenomena. TikTok itu fenomena Bu Ustazah ya. Fenomena dengan dilemanya tersendiri, tapi banyak sekali pengguna TikTok. Mohon izin Ibu pencerahannya. Benar, bukan hanya anak ABG ya, Mama kan udah hobi TikTok ini sekarang ini. Iya Bu. Jadi tentang aplikasi atau apapun namanya ya, selama itu memberikan manfaat, ya, saya tegaskan ya, selama itu memberikan manfaat, tidak mudarat, tidak kemaksiatan, tidak kejahatan, silahkan. Selama itu memberikan manfaat. Tapi jika itu memberikan mudarat, kemaksiatan, kejahatan, kita tinggalkan. Begitu. Jadi kalau dulu memang dulu ya, kalau sebelum TikTok kan kita Facebook dulu ya, setelah Facebook Instagram ya kan, Twitter, sekarang lagi TikTok, nanti beda lagi, nggak tahu lagi apa lagi gitu. Nah, tapi selama itu digunakan untuk kemanfaatan kebaikan, misalnya di TikTok itu kita belajar resep masakan, boleh kita ambil TikToknya? Boleh ya. Boleh kan, karena kan kita mau masak untuk anak. Kalau anaknya masak sehat, siapa yang senang? Ya pasti kita kan, jadi kita jadi ibu yang soleh jadinya kan, soleha gitu. Nah di TikTok juga ada tips-tips atau tutorial misalnya, tutorial memakai jilbab yang bagus atau tutorial apa yang bermanfaat, silakan, nggak apa-apa diambil. Jadi kata kuncinya di situ. Jika itu bermanfaat, silakan diambil. Nah sama kan kayak kita lihat YouTube juga. YouTube itu kan banyak yang aneh-aneh juga sebenarnya, tapi banyak juga yang manfaat. Nah, ambil yang bermanfaat. Begitu. Ambil yang bermanfaat, karena dengan kebermanfaatan itu menambah keimanan kita kepada Allah. Tapi kalau tidak, ya udah tinggalkan. Seperti itu. Karena kata Rasulullah, jika sesuatu itu meragukanmu, tinggalkan, kata Rasulullah. Tapi jika sesuatu itu menguatkanmu, ambil. Maka kalau TikTok yang Ibu ambil itu berisi pembelajaran ataupun yang lain sebagainya, ambillah. Gitu ya. Jadi itu. Kan sampai sekarang fatwa MUI belum ada ya. Fatwa MUI belum ada tentang aplikasi TikTok. Itu hanya sebagian ulama aja. Pro kontra itu biasa. Tinggal kita, pelakunya, kita personnya, kita objek yang melaksanakannya. Tergantung niatnya. Gitu katanya ya. Innamal a'malu binniat. Setiap amal, setiap pekerjaan tergantung niatnya. Kalau niat kebaikan, monggo silakan Bu. Seperti itu. Yang kedua tentang air wudhu.
Kalau air wudhu tadi, di mana tempat tampungannya itu tidak mengalir dan tidak digunakan sehari-hari, artinya kita ragu apakah itu bersih atau enggak, sebaiknya jangan dipakai. Misalnya kan kadang kita, maaf ini ya, ada sholat di masjid kadang-kadang embernya kan nampung air, kadang kita lihat ini kok kotor ya, nggak dibersihkan gitu ya. Memang sebaiknya jangan digunakan, Bu, kan ada keran, gunakan saja keran. Tapi kalau air di rumah kita, walaupun baknya kecil, tapi kan kita tahu tiap hari dipakai ya, bersih ya, mengalir ya, nggak ada masalah, kita ambil dari baknya gitu, dari embernya, nggak ada masalah. Jadi kita lihat, kalau saya bukan kajian fikihnya sih, kalau kajian fikihnya nanti pro kontra, tapi kita harus lihat secara higienis ya. Saya secara eksak aja, ilmu pembelajaran sains saja, bahwa air bersih itu harus memang kita gunakan untuk beribadah. Tapi air kotor itu jangan, karena itu meragukan. Kenapa meragukan? Pertama, banyak penyakit. Karena air yang mengendap itu tidak dibersihkan, banyak penyakit. Ada ugat, ada segala macam. Yang kedua, air kotor itu juga banyak najis. Karena bisa jadi cemplungan apa aja, hewan-hewan masuk kita nggak tahu. Itu juga berbahaya kalau kita masukkan ke mulut, kumur-kumur kan. Kan kita berwudu kumur-kumur. Nah itu dia. Jadi ada kotor, najis, jadi dihindari. Jadi saya meninjaunya secara kebersihan saja. Kalau secara fikihnya setahu saya memang tidak boleh. Gitu, tidak boleh. Tapi secara bersihnya kita, kebersihan itu an-nazafatu minal iman, ya, orang muslim itu bersih, maka kita jaga. Kalau air yang kotor jangan digunakan. Begitu ya Bu Rita ya? Iya Bu, terima kasih ya Bu atas nasihat dan pendapat Ibu. Ya, tapi nggak boleh main TikTok joget-joget ya? Enggak lah Bu, makanya kan itu banyak yang bilang begini-begini, kita kan ngambil dari segi positifnya ya kan Bu. Nah, itu tadi ya. Izin Bu, Assalamualaikum. Terima kasih Bu Ustazah. Ya, terima kasih Ibu Rita Widya. Pertanyaannya mewakili pertanyaan mama-mama ya. Terima kasih. Iya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ustazah, ambillah manfaatnya. Jangan ambil maksiat maupun mudaratnya, betul begitu ya Bu Ustazah. Dan untuk air wudhu, mungkin kita juga cenderung berpendapat bahwa air yang bersih itulah yang kita pakai untuk beribadah. Ya, Bu Widya, terima kasih pertanyaannya Ibu. Sehat-sehat ya Bu, di Labuhan Batu. Amin, ya Bu. Amin. Iya, Bu Ustazah luar biasa sekali, banyak sekali yang ingin berinteraktif dengan Bu Ustazah, namun kami juga tahu Bu Ustazah juga banyak kegiatan. Kita masih coba satu lagi Bu Ustazah, boleh ya Bu? Berkenan ya Bu, waktu Ibu satu pertanyaan lagi, ada yang raise hand, ini dari Bayangkari Batubara. Mohon izin kami sapa Ibu kami dari anggota Bayangkari Batubara. Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam Bu. Ibu Sri Rusdi, sehat Ibu? Alhamdulillah, sehat Bu, alhamdulillah. Silahkan Ibu pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Ketua, Wakil Ketua Daerah, Ibu Ketua Cabang, kemudian khususnya Ibu Ustazah, host juga, dan Ibu-Ibu Bayangkari yang berhadir di webinar pada hari ini. Begini Ibu Ustazah, mengingat tadi yang Ibu katakan bahwa amal ibadah yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sholat ya, sesuai dengan Al-Baqarah ayat 45. Jadi pertanyaan saya begini Bu, ketika seorang wanita itu memasuki pramenopause ya, itu akan pasti dia akan haid terus-menerus sampai mungkin bisa masa 100 hari. Itu haid terus-menerus. Nah, bagaimana dia akan melakukan sholat? Saya pernah dengar memang ada ustadz ataupun ustadzah yang mengatakan 14 hari kalau haid itu terus-menerus, maka itu adalah boleh dilaksanakan setelah 14 hari itu, boleh melaksanakan sholat. Tapi kalau berdasarkan pramenopause tadi, itu kan memang darah yang memang harus dikeluarkan ya Bu Ustazah. Bagaimana ini menurut Ibu Ustazah secara pribadi, yang kami di sini mungkin pasti akan melalui masa pramenopause tersebut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saya jawab. Memang perempuan itulah kelebihannya ya, lebih sedikit dari laki-laki ya. Dia punya namanya haid ya. Dia juga ada masa menopause ya. Di usia-usia 50 ke 60 tahun. Saya pun mau siap-siap menopause juga nih Bu.
memang seperti itu. Dan kita tahu secara kajian fikih, kalau haid yang dia melebihi waktu 14 hari lewat, maka hari ke-15-nya disebut darah istihadah. Bukan darah haid, tapi darah istihadah. Darah istihadah ini adalah darah sakit. Jadi bukan darah yang normal, yang wajib kita keluarkan setiap bulannya. Nah, berdasarkan surah An-Nisa sampaikan bahwa darah istihadah ini kita boleh sholat. Caranya adalah setiap sholat 5 kali tadi dibersihkan. Nah, kalau kita misalnya pakai pembalut, diganti pembalutnya. Begitu. Jadi jangan pembalut yang sebelum di sholat maghrib, tapi nanti sholat isya itu juga enggak. Jadi setiap sholat dibersihkan, diganti pembalut. Kalau dia itu. Yang kedua, darah istihadah ini sesungguhnya adalah memang karena dia sakit, karena penyakit, memang harus dikeluarkan. Memang harus dikeluarkan, apalagi menjelang menopause. Ya, menjelang menopause. Tapi tidak salah kita berkonsultasi pada dokter. Karena kadang-kadang ada darah menopause itu dia nggak normal gitu. Melebihi batas yang, kan ada batasnya ya. Ada batas waktu, ada batas ininya gitu. Kita silakan berkonsultasi pada dokter OB-GYN. Sehingga kita tahu darah menopause kita ini normal atau melebihi normal. Nah, kalau kata dokter normal, ya udah sholat aja hari ke-15-nya sampai dia berhenti. Begitu. Biasanya kalau dia menopause itu gini dia, 10 hari, jeda seminggu, haid lagi. Biasanya begitu. Nah, itu lebih baik konsultasi sama dokter atau perawat juga nggak ada masalah. Gitu. Jadi boleh Bu sholat, darah istihadah boleh sholat. Hari ke-15 ya. Hari ke-15 dari haid. Bagaimana Ibu Sri Rusdi? Sudah cukup mengenal jawaban dari Ustazah kita? Alhamdulillah, terima kasih Ibu pertanyaannya dan terima kasih juga untuk Ibu Ustazah. Hal yang disampaikan adalah hal yang akan kita alami sebagai kaum wanita ya Bu ya. Ada juga beberapa teman kami yang menjelang masa menopause terkadang emosinya kurang stabil, cenderung lebih cepat marah. Apakah itu memang faktor salah satu faktor ya Ustazah yang mendekati menopause? Ya, secara psikologi perempuan yang menopause bukan hanya secara fisik, ya, secara organ-organnya saja yang mengalami perubahan. Seperti tadi haid, rahimnya berubah gitu. Tapi kaki-kakinya nanti kadang-kadang suka ngilu-ngilu kakinya, ya, suka senyum kakinya. Tapi ditandai juga secara psikis. Emosinya biasanya lebih tidak stabil, gampang marah, gampangnya sensitif lah gitu. Karena dia kan itu berubah hormon progesteronnya, hormonnya berubah, yang tadinya harusnya ada tiba-tiba hilang. Nah seperti itu, makanya kenapa memang kalau kita yang menjelang haid, ya nanti perbedaannya seperti itu, cenderung dia lebih mandiri, dia sukanya sendiri kemana-mana, gitu ya Bu ya. Nanti berbeda dengan bapak-bapak. Di usia 50-60 manja itu, maunya nempel dia sama istrinya. Nah kadang-kadang di situ suka berantemnya itu di hari tua itu gitu. Yang satu mau nempel aja, yang satu mau mandiri. Nah itu kestabilan emosi itu di antara pasangan itu harus dijaga. Karena memang terutama suami harus mendukung ke dalam kondisi menopause para istri. Gitu. Dikasih fasilitas, dikasih kesempatan yang memang dia itu bisa menenangkan dirinya gitu. Nah kadang-kadang kalau mau menopause ini gitu, mau jalan sendiri aja dia, mau belanja sendiri, mau ngapain sendiri, nggak mau dikawani gitu. Sementara si bapaknya kok istriku berubah ya gitu ya, padahal karena memang hormon dia gitu. Jadi memang harus disadari dan memang momen-momen seperti ini para suami dampingin istri supaya lebih kuat, lebih nyaman gitu. Karena memang menopause itu tidak enak ya. Apalagi kondisi nanti blooding. Ada juga yang kadang-kadang dia blooding, Bu. Sampai blooding ya, menopause ya, kasihan itu yang kayak gitu itu. Kalau udah blooding kan, wah kasihan sekali, harus dirawat. Kadang-kadang ada yang dirawat memang. Katanya mudah-mudahan kita doakan kita nyaman. Makanya saya menyarankan memang kita yang menjelang 50 ke 60 olahraga Bu, olahraga ringan, jalan kaki itu lebih menggerak, itu membuat kita otot-ototnya lebih nggak kaku lagi ya menjelang menopause. Begitu.
Berarti banyak siklus yang akan dialami seorang wanita menjelang menopause ya Bu Ustazah ya. Pasti. Namun informasi dari Ibu Ustazah sangat bermanfaat, akan kami sampaikan kepada para suami bahwa kalau nanti jangan heran bila kita menjelang umur 50 tahun kita pingin mandiri ya Bu ya, jangan heran ya Secara Bu ya. psikologis. Jadi silakan bapak-bapaknya nanti kita sampaikan agar bersiap-siap gitu ya Bu ya, tapi tetap didampingi, didukung istri dalam keadaan apapun. Dan mohon izin Ustazah, mungkin di jelang menopause tidak ada lagi yang namanya menstruasi, mungkin ke lapangan beribadah pun sudah semakin banyak begitu ya Ustazah ya. Betul, benar, benar. Disitulah yang kita rasakan nikmatnya itu. Nggak ada lagi yang ini ya, gangguan tiap bulan ya. Bisa lebih maksimal. Alhamdulillah Ibu Sri Rusdi, mudah-mudahan jawaban dan pencerahan dari Ibu Ustazah sangat mengena ya Bu ya, bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Dan Alhamdulillah Ibu Ustazah juga memberikan tanggapan untuk semua pertanyaan. Baik Bu Ustazah, ragam pertanyaan, dan memang Alhamdulillah mungkin selama ini kita mengundang sosok Ustadz dan kali ini kita mengundang Ustazah, ternyata interaktif dari ibu-ibu menyangkut hal-hal sensitif seorang wanita itu dikeluarkan semua, ditanya langsung sama Ustazah. Alhamdulillah Ustazah pun menyampaikannya dengan begitu gamblang dan kami pun dapat menerima, mengerti dan juga memahami sebagai seorang wanita. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah. Baik ibu-ibu yang kami hormati, Ibu Ketua Bayangkari Daerah Sumatera Utara, Ibu Wakil Ketua dan ibu-ibu semuanya, alhamdulillah ilmu pengetahuan yang luar biasa disampaikan oleh sosok Ustazah kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat menjadi ladang ibadah dan juga menjadi kesiapan diri kita menyambut bulan Ramadan. Ya Bu ya, alhamdulillah sesaat lagi kita akan jelang Ramadan dan tentunya hikmah yang luar biasa di Isra Mi'raj ini kita tingkatkan sholat, karena sholat itu ibadah sederhana namun hubungannya vertikal. Betul ya Ibu Ustazah, vertikal kepada Allah. Tidak ada gunanya kita beribadah yang lain bila sholat itu tidak sempurna ataupun kita tinggalkan ataupun kita melalaikan sholat. Itu satu hal yang saya petik tadi Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu pencerahannya. Namun mohon izin Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan Zoom meeting tausiah kita, berkenanlah kiranya Ibu Ustazah menutup kegiatan ini dengan memimpin doa kita. Mohon izin kami persilakan Ibu Ustazah. Baik, kita acara yang luar biasa hari ini kita akan tutup sama-sama dengan doa. Sebelum doa, mari kita mempasrahkan diri kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul Allahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha' wa tanzi'u mulka mimman tasha' wa tu'azzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Engkau Maha berkuasa, Engkau berkuasa atas segala sesuatu di dunia ini. Ya Allah, Engkau Maha berkehendak, Engkau berkehendak segala sesuatu di dunia ini. Ya Allah, hapuskanlah pandemi COVID di bumi kita ini, di bumi Indonesia ini. Kuatkanlah kita sebagai umat Islam untuk senantiasa ridho, ikhlas dengan segala ujian yang Engkau berikan, sehingga dengan keridhaan itu kami bisa sehat walafiat, kami bisa melaksanakan kegiatan pekerjaan dengan lebih baik lagi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah hidup kami, rezeki kami, anak-anak kami, berkahilah mereka dengan segala kesehatan di tengah cuaca pandemi COVID-19 ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kasih sayang-Mu, limpahan curahan nikmat-Mu kepada kami, sehingga kami senantiasa bisa terhindar dari segala bencana pandemik ini. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di penghujung kegiatan kami haturkan terima kasih yang tiada terhingga untuk ustazah kami Bunda Doni Hardiani Siregar. Mudah-mudahan kita dapat bersilaturahmi di kesempatan-kesempatan berikutnya Ibu. Terima kasih banyak pencerahan dan ilmu pengetahuan yang telah Ibu share kepada kami semuanya. Dan kami haturkan juga terima kasih untuk Ibu Ketua Bayangkari Daerah Sumatera Utara, Ibu Rita Pancaputra. Terima kasih Ibu telah hadir dan menyapa kita semua. Dan terima kasih juga kami haturkan kepada Ibu Wakil Ketua Bayangkari Daerah Sumatera Utara, Ibu Fitri Dadang Hartanto. Terima kasih Ibu telah bergabung bersama kami. Dan terima kasih yang tiada terhingga untuk seluruh ibu-ibu Bayangkari Daerah Sumatera Utara yang berkesempatan antusias bergabung di kegiatan Tausiah Zoom Meeting pengurus daerah Bayangkari Daerah Sumatera Utara. Dan akhirnya kami atas nama panitia undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kalaulah Puan menanam timun, cobalah tanam di samping taman. Ayo semua jagalah imun, tetap ibadah, perkuatlah iman. Dan mohon izin ibu-ibu, indah bunga si sedap malam, kala pagi daunnya jatuh, izinkan kami menutup kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.